Kisah cinta Sayyidah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abul Ash bin Rabi, antara iman, kesetiaan, dan air mata. Di masa sekarang, sebagian orang yang mendukung pernikahan beda agama antara muslimah dan pria non-muslim kerap mengutip sebuah kisah klasik dari sejarah Islam. Mereka menyebut nama Zainab, putri sulung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan Abul Ash bin Rabi, seorang pria Quraisy yang saat itu belum beriman. Lantas, apakah kisah ini bisa dijadikan dalih untuk membenarkan pernikahan semacam itu di masa kini? Jawabannya tidak bisa. Argumen ini tidak kuat secara ilmiah, apalagi dalam kerangka syariat Islam. Sebab ketika pernikahan Sayyidah Zainab dengan Abul Ash terjadi, wahyu belum turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat sebagai nabi. Maka secara hukum pada masa itu memang belum ada larangan apapun terkait pernikahan beda agama. Larangan tersebut baru diturunkan beberapa tahun kemudian, tepatnya setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Saat itu turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Perempuan-perempuan mukmin tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka. Ayat ini menjadi dasar hukum larangan mutlak bagi wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, apapun statusnya. Sebelum masa kenabian, Abul Ash bin Rabi dikenal sebagai pria Quraisy yang jujur, sukses, dan terpercaya dalam berdagang. Ia adalah keponakan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kebaikan dan potensi keponakannya itu, Sayyidah Khadijah meminta suaminya untuk menikahkan putri mereka, Zainab, dengan Abul Ash. Rasulullah pun menyetujui. Pernikahan itu berlangsung dalam suasana penuh kebahagiaan pada masa ketika wahyu belum turun dan syariat Islam belum ditegakkan. Namun begitu Islam datang, segalanya berubah. Sayyidah Zainab segera menerima dakwah ayahnya. Ia menjadi salah satu perempuan pertama yang memeluk Islam. Tapi tidak demikian dengan suaminya. Abul Ash tetap dalam kepercayaannya semula, belum siap menerima ajaran baru yang dibawa oleh mertuanya sendiri. Dan disinilah ujian itu dimulai, tekanan kaum Quraisy dan keteguhan cinta. Kala itu, orang-orang Quraisy sangat terganggu dengan dakwah Islam yang terus menyebar. Mereka mengambil langkah licik memutuskan hubungan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para menantunya. Putri beliau yang lain, Sayyidah Ruqayyah, diceraikan oleh suaminya, Utbah bin Abu Lahab, karena desakan keluarganya. Lalu mereka mencoba cara yang sama pada Abul Ash bin Rabi. Kepada Abul Ash, mereka menawarkan iming-iming wanita Quraisy yang cantik dan bangsawan, asal ia mau menceraikan Sayyidah Zainab. Tapi apa yang terjadi? Dengan teguh ia menolak. Aku tidak menginginkan wanita Quraisy manapun sebagai gantinya. Zainab adalah istriku dan aku mencintainya. Abul Ash tetap bertahan dengan rumah tangganya, meski istrinya telah menjadi muslimah dan dirinya belum. 2 tahun setelah hijrah, perang Badar pun terjadi. Kaum Quraisy dan kaum muslimin akhirnya berhadapan pada pertempuran pertama. Ironisnya, Abul Ash ikut berperang dalam barisan musuh dan tertangkap sebagai tawanan. Setelah perang usai, kaum Quraisy mengirimkan harta sebagai tebusan untuk membebaskan tawanan mereka. Dan di antara para penebus itu, ada satu kiriman dari Makkah yang membuat suasana menjadi hening. Sayyidah Zainab mengirimkan harta tebusan untuk suaminya, dan di antara harta itu ada sebuah kalung tua, bukan kalung biasa. Itu adalah hadiah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Sayyidah Zainab saat pernikahannya. Kalung yang pernah menggantung di leher ibunya, wanita yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalung itu menyimpan kenangan, cinta, dan air mata. Begitu kalung itu sampai ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mengenalinya. Beliau terdiam, matanya basah, suara tangisnya nyaris pecah. Beliau memandangi kalung itu lama, seolah Sayyidah Khadijah hadir kembali. Kenangan pun membanjiri benaknya. Beliau pun menangis dan meminta pendapat pada para sahabat. Jika kalian berkenan, bebaskanlah menantuku ini dan kembalikan kalung ini kepada putriku.
Para sahabat pun mengiyakan, tapi ada satu syarat yang beliau ajukan, agar Abul Ash mengizinkan Sayyidah Zainab berhijrah ke Madinah. Perpisahan yang ditetapkan langit. Setelah dibebaskan, Abul Ash pulang ke Makkah dan dengan lapang hati melepas istrinya untuk berhijrah. Sayyidah Zainab pun memulai perjalanannya menuju Madinah, meninggalkan suami yang dicintainya demi keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Abul Ash tak kuasa menahan air matanya saat melepas Sayyidah Zainab, belahan jiwa, cahaya hidupnya yang sangat dicintainya. Bagaimana mungkin seorang lelaki melepaskan wanita yang sangat dicintai ketika ia tahu ini akhir dari segalanya? Perpisahan terakhir bukan karena benci, tetapi karena iman telah berdiri di antara dua hati, dan agama telah menetapkan batas yang tak bisa diseberangi. Yang lebih menyayat hati lagi, ia bahkan tak bisa mengantar Sayyidah Zainab keluar dari Makkah. Pasca Perang Badar, situasi begitu mencekam, maka ia hanya bisa menitipkan istrinya yang begitu dicintai pada saudaranya, Kinanah bin Rabi. Dengan suara tertahan ia berkata, "Wahai saudaraku, engkau tahu betapa mulianya Zainab di hatiku. Aku tak sanggup membiarkannya sendirian. Temanilah ia sampai ke ujung dusun. Perlakukanlah ia sebagaimana engkau menjaga wanita terhormat Quraisy. Jagalah dia hingga anak panah terakhirmu." Namun perjalanan itu tidak berjalan mulus. Saat Sayyidah Zainab berada di atas unta, seorang kafir Quraisy, Ubar bin Aswad, menusuk perut unta dengan tombak. Putri Rasulullah terlempar dari punggungnya. Darah mengalir. Janinnya gugur di atas tanah tandus, Makkah. Tapi ketabahan wanita mulia itu tidak roboh. Dihantam luka dan kehilangan, ia tetap teguh dalam iman. Ia terus melangkah menuju Madinah, menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah luka dan derita, Sayyidah Zainab akhirnya berhasil tiba di Madinah. Ia disambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah yang menanggung rindu bertahun-tahun, sekaligus pemimpin umat yang hatinya remuk karena putrinya sendiri menjadi korban kebiadaban Quraisy. Namun perih yang dirasakan Sayyidah Zainab tak hanya soal luka fisik, ia kini benar-benar sendiri. Berpisahlah Sayyidah Zainab dengan suami tercinta dan kedua buah hatinya. Abul Ash tetap tinggal di Makkah, namun hatinya kosong. Ia menjadi pendiam, murung, menyendiri karena belahan jiwanya telah jauh, dan Sayyidah Zainab hidup di Madinah dengan bayang-bayang cinta yang tak bisa dijamah. Ia kerap jatuh sakit karena rindu yang memuncak. Bulan pun berganti tahun. Suatu hari, Abul Ash ikut dalam rombongan dagang menuju Syam. Namun saat pulang, pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencegatnya dan merampas seluruh hartanya. Untungnya, Abul Ash selamat, tapi ia kini tak punya apa-apa. Hartanya ludes, amanat orang-orang musyrik pun tak bisa dia kembalikan. Lelaki itu jatuh dalam keputusasaan, tapi di tengah gelap malam, cahaya Zainab kembali menyala di benaknya. Satu-satunya wanita yang selalu mencintainya. Maka diam-diam Abul Ash menyusup ke Madinah. Ia tahu hanya Zainab yang bisa menolongnya. Mereka kembali bertemu, diam, penuh haru. Zainab tanpa ragu sedikit pun menjanjikan perlindungan. Keesokan paginya, penduduk Madinah geger. Abul Ash berada di dalam masjid. Mereka pun hendak menangkapnya. Tapi suara Zainab memecah keheningan. "Wahai kaum muslimin, aku telah melindungi Abul Ash bin Rabi. Ia berada dalam jaminanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah sholat menuntaskan sholatnya lalu bersabda kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar seperti yang aku dengar? Ketahuilah, perlindungan dari seorang muslim tetap dihormati, meskipun ia orang biasa." Beliau masuk menemui putrinya, Zainab, berkata dengan suara lirih, penuh getar cinta dan iman, "Wahai Rasulullah, jika ia dianggap keluarga dekat, ia adalah putra paman. Jika dianggap jauh, ia ayah dari anak-anakku. Aku telah melindunginya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kasih sekaligus tegas, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, tapi jangan sampai ia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Sayyidah Zainab pun tunduk.
dan tetap menjaga batas-batas agama dengan setia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabatnya dan meminta mereka tanpa memaksa untuk mengembalikan harta milik Abul Ash yang memang sebelumnya mereka rampas dalam peperangan. Para sahabat dengan sukarela mengembalikannya, bahkan tidak sedikit yang berkata, "Wahai Abul Ash, masuklah Islam dan ambillah semua harta itu. Itu semua milik musyrikin Quraisy." Namun dengan penuh kehormatan dan kejujuran, Abul Ash menjawab, "Sungguh buruk awal keislamanku jika aku mengkhianati amanat yang diberikan oleh orang-orang padaku." Ia kembali ke Mekah dengan membawa semua amanat itu, mengembalikan satu persatu kepada pemiliknya. Setelah selesai menunaikan amanah, ia berdiri di hadapan kaum Quraisy dan berkata dengan suara tegas, "Wahai kaum Quraisy, apa masih ada hak kalian padaku?" Mereka menjawab, "Tidak ada." "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kami mendapati engkau sebagai orang yang jujur dan terpercaya." Lalu Abul Ash bersaksi, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, satu-satunya yang menghalangiku untuk masuk Islam di hadapan Muhammad adalah karena aku khawatir kalian mengira aku hanya ingin mengambil harta kalian. Sekarang setelah Allah mengembalikan semua amanah ini, aku pun bersyahadat." Dengan hati yang penuh cinta dan iman yang tulus, Abul Ash pun hijrah ke Madinah. Ia segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, izinkan aku kembali kepada Zainab." Para ulama berbeda pendapat mengenai kembalinya Sayyidah Zainab kepada Abul Ash. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah mempersatukan mereka kembali tanpa akad baru. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa mereka menikah kembali dengan akad baru. Bagaimanapun mereka akhirnya bersatu kembali setelah 6 tahun perpisahan, satu cinta dan satu iman. Di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah kebersamaan itu, Sayyidah Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka atas kepergian putri sulungnya. Beliau sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkannya. Dada beliau berguncang oleh sedih. Air mata mengalir di pipi beliau yang mulia. Sayyidah Zainab meninggal dunia setelah meninggalkan teladan indah sebagai putri yang berbakti, istri yang setia, ibu yang penyayang, dan wanita mukminah yang tegar. Abul Ash pun tenggelam dalam duka. Dalam satu perjalanan dagang ke Syam, ia berkata pelan, "Putri Al-Amin, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Setiap suami akan memuji istrinya sesuai apa yang dia ketahui, dan aku tidak mengetahui selain kebaikan darinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai putrinya, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik putriku dalam menerima musibah." Bukan sekedar kisah cinta, ini kisah tentang iman, kesetiaan, dan ujian waktu. Sayyidah Zainab dan Sayyidina Abul As terpisah karena keyakinan, dipertemukan kembali dalam cahaya iman, cinta yang halal setelah luka panjang. Semoga menguatkan hati yang sedang diuji.